Kenapa Mas Denny memilih fokus menulis lagu sendiri? Menurut saya sebagai musisi atau sebagai kreator di situ kita punya tanggung jawab moral ya. Tanggung jawab moral itu dalam artian rasanya nggak etis juga ketika kita mempelagiat lagu orang, terus kita karyakan dan kita menikmati hasil dari tindakan tersebut. Kemarin sempat ramai juga soal plagiarisme itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tretan Radar Madura TV kembali lagi bersama kami. Hari ini kami kedatangan saudara Denny. Saudara Denny ini sebagai seniman musik blues yang ada di Kota Sampang. Baik saudara Denny, kami ingin bertanya-tanya tentang musik blues yang sampean geluti saat ini ya. Pertama sampean mengenal musik blues berangkatnya dari mana Mas Denny? Berawal dari ini ya, dari cekokan orang tua juga sih sebenarnya. Kebetulan kedua orang tua nggak kayak orang desa pada umumnya yang biasanya lebih banyak menggandrungi musik dangdut. Kedua orang tua saya itu lebih ke lagu-lagu pop lawas yang mana secara musikal mungkin lebih mirip dengan musik blues. Jadi seperti itu untuk awal pembiasaan mendengar itu dari situ mungkin sih. Mungkin sampean ingat musik apa yang paling terkenang hingga hari ini yang sering Mas Denny dengar? Ada lagu ini tembang kenangan punyanya Tommy J. Pisa yang judulnya itu Di Batas Kota Ini apa enggak kalau nggak salah, sama kayak punya Rati Purwasi kayak gitulah. Untuk Mas Denny ini ya, Mas Denny sudah mulai pegang alat musik sejak SD kelas berapa gitu? Dulu kebetulan kakak saya itu juga jadi anak bandnya waktu kakak saya SMA dan saya masih SD. Dulu saya pengen banget jadi drummer kayak gitu kan, lihat di TV kok kayaknya keren banget jadi drummer, tapi pada waktu itu memang tidak memungkinkan untuk memiliki alat drum. Pada akhirnya ya cuma bisa yang ada pada waktu itu yang cuma gitar kayak gitar posko kayak gitu kan. Jadi kebetulan pada waktu itu ya kakak saya yang ngajarin saya buat main gitar di kelas 3 SD-an lah mungkin. Siap. Kami dengar ini Mas Denny ya. Akhir ini mungkin Mas Denny akan menciptakan album baru nih. Tapi itu nanti Mas Denny. Sekarang ini saya pengen tahu, ini kan Madura untuk musik blues itu akan menjadi tantangan bagi Mas Denny karena mayoritas penikmat musik untuk Madura ini kan musik dangdut begitu Mas Denny ya. Bagaimana Mas Denny itu nanti memperkenalkan tipe musik itu kepada halayak publik warga Sampang lah terutama gitu. Kebetulan untuk saat ini, untuk di fase saya yang saat ini, saya sudah tidak lagi memandang musik itu dari cara bermainnya atau jenis musiknya. Saya lebih percaya pada pesan apa yang ada dalam sebuah musik itu sendiri. Saya yakin karya saya itu akan menemukan pendengarnya. Jadi saya kira jenis musik sudah tidak lagi menjadi penting ya gitu Mas. Dan juga saya menyadari bahwasannya untuk hidup di daerah ya, untuk jenis musik tertentu yang lebih segmented itu rasanya memang sulit. Ada tantangannya juga dan ada sisi di mana saya tidak harus menjadi orang lain kayak gitu. Untuk di
blues sendiri ini Mas Denny, yang paling menjadi sosok untuk Mas Denny terjun ke dalam dunia musik blues itu, mungkin ada seniman musik dari tanah air atau dari luar itu yang menjadi penyemangat mungkin bagi Mas Denny? Kebetulan saya mendengarkan benar-benar jenis musik blues itu pada waktu itu kalau nggak salah Muddy Water, ada namanya Muddy Water dari luar. Terus untuk di Indonesia mungkin Rama Satria mungkin ya. Yang membedakan musik blues dengan musik-musik lain itu apa Mas Denny? Sebenarnya dari cara pembawaannya saja sebenarnya. Dari pembawaan. Ya juga tentunya ya musikalitasnya. Ya juga. Tapi yang paling kontras itu dari segi kalau kita nyebutnya di blues itu penjiwaannya sih. Jadi di blues itu rata-rata memang mereka itu bermain itu memang dengan apa ya, dengan feel kayak gitu loh, kayak perasaan memang perasaan, dan bunyinya pasti beda mana kita yang memainkan alat musik tersebut dengan pikiran kayak gitu loh, atau dengan pikiran dan perasaan itu pasti beda, bunyinya itu pasti beda. Itu sih yang paling membedakan. Gini Mas Denny ya, mungkin sampai ceritakan sedikit sejarah singkat tentang musik blues lah yang sampai ketahui selama bermain musik blues itu. Jadi kebetulan saya juga mengikuti atau mempelajari tentang sejarahnya juga. Jadi blues itu pada awalnya itu kan asalnya dari Amerika. Nah itu dari bangsa kulit hitam. Pada waktu itu memang ada di masa-masa perbudakan kayak gitu. Jadi jenis musik blues ini memang muncul karena perbudakan tersebut, dan memang budak-budak ini memang segala sesuatunya dibatasi, kayak misal mereka itu tidak diperkenankan untuk menjadi pintar, mereka tidak diperkenankan untuk belajar atau bersekolah karena memang mereka di bawah tekanan kayak gitu ya, perbudakan. Jadi mereka memang dibuat bagaimana caranya mereka untuk menjadi budak selamanya kayak gitu kan. Jadi mereka memainkan alat-alat yang ada, mereka bikin sendiri dari kayu-kayu apa kayak gitu. Terus senarnya juga, terus sampai ke ada namanya tuning kayak gitu, mereka bikin setelan sendiri kayak gitu, tuning gitarnya itu seperti apa. Berarti blues itu bisa dikatakan sebagai ekspresionisme gitu, artinya ekspresi dari diri gitu, dari seseorang tersebut untuk, tapi dilakukan dengan cara bermusik mungkin begitu ya. Oke. Itu akan lebih menarik ya. Mungkin ada satu lirik tertentu mungkin Mas Denny yang sampai ingat tentang keluhan itu yang paling terkesan gitu. Lirik lagu dari luar negeri apa bikinan? Mungkin dari bikinan sampean gitu. Kebetulan besok tanggal 11 ini hari apa? Hari Minggu ya kalau nggak salah. Hari Minggu ini ada rilis saya mau merilis single yang kebetulan juga dibantu teman-teman di Jakarta. Itu judulnya Black Man, di mana di situ saya ngomongin soal konteks rasial di situ, etnis, mana saya mengibarkan black man sebagai perspektif alternatif saya sebagai etnis Madura kayak gitu, yang kerap ditimpa stereotip negatif itu dari orang-orang. Di situ saya untuk lirikal sederhana sebenarnya, cuman ada pemaknaannya aja yang lebih ini sih. Sama halnya kayak di blues di luar negeri, kayak rata-rata blues itu memang secara lirikal itu melakukan pengulangan, bahkan ada yang cuma satu kalimat, kayak yang di Black Man ini di lagu saya kayak
Sama Black Man, From the Sky to the Ground kayak gitu, kayak dari langit dia terus berakhir pada tanah kayak gitu. Itu sih itu. Ya, siap. Tapi maknanya panjang itu ya. Iya, kalau secara kalau dipaparkan lebih jauh sih. Mungkin kalau di dalam puisi itu kayak puisinya Sutarji Kalsumbah gitu. Kasih kawin itu. Artinya setelah kawin, kasih. Fenomena seperti itu yang mungkin ditangkap oleh seniman-seniman musik blues ya. Terlebih dari itu, saya juga menarik di musik blues yang Mas Denny geluti saat ini itu mengambil spiritualnya itu yang lebih menarik. Artinya sisi yang paling hakiki di dalam musik begitu Mas Denny ya. Apa itu sudah merupakan bagian dari blues atau sampean itu menciptakan sendiri, mengambil spiritualnya itu? Kebetulan bagi kita anak-anak blues itu yang lebih spesifik ke blues kayak gitu, kita selalu mengedepankan emosional kita pada proses penciptaan karya. Jadi entah itu dalam live perform, entah itu untuk karyanya, kita selalu menekankan sisi spiritualnya itu tadi, karena kita percaya bahwasanya energi kita itu mampu untuk dirasakan oleh pendengar kayak gitu. Kalau boleh tahu Mas Denny, untuk perform di setiap perform itu untuk musik blues ini bisa dilakukan berapa orang gitu? Apa sampai sendiri? Untuk ini kembali lagi ke sejarah. Awal-awal blues itu kan memang dia sendirian toh. Sendirian. Jadi untuk kebanyakan band blues atau musisi blues itu kebanyakan solo. Jadi dia itu sendirian kebanyakan. Karena memang dia lebih spesifik terhadap satu orang biasanya. Jadi yang lain itu hanya pengiring biasanya seperti itu. Fokus kepada musik blues Mas Denny itu sejak tahun berapa? Itu sekitar tahun 2014 sampai sekarang sih. 2014 sampai sekarang. Untuk perform untuk daerah Kabupaten Sampang ini sudah di mana saja atau mungkin sudah keluar gitu Mas Denny? Kalau untuk di Madura cuma Sumenep yang belum pernah. Kemudian kalau yang di luar itu yang paling jauh dari sini tuh Bali pernah, di Denpasar, Gianyar, terus Blitar, Surabaya. Itu aja. Saat itu sudah membawakan lagu ciptaan sendiri? Kebetulan saya dari dulu setiap bikin project musik, entah itu band, entah itu solo, selalu bikin sendiri. Kenapa Mas Denny memilih fokus menulis lagu sendiri? Menurut saya sebagai musisi atau sebagai kreator di situ kita punya tanggung jawab moral ya. Tanggung jawab moral itu dalam artian rasanya nggak etis juga ketika kita memplagiat lagu orang, terus kita karyakan dan kita menikmati hasil dari tindakan tersebut. Kayaknya lebih baik kalau saya itu menulis sendiri kayak gitu lagu itu, terlepas dari akan menjadi apa dan bagaimananya karyaku nanti kayak gitu. Ya kembali lagi ke tadi, saya tetap percaya bahwasannya karya saya akan menemukan pendengarnya kayak gitu. Sebenarnya kayak investasi jangka panjang sih. Kita nggak tahu karya yang sudah kita rilis itu akan menuai hasil itu kapannya, entah itu 2 tahun atau 10 tahun ke depan, kita nggak tahu. Sangat menarik untuk kita hari ini bisa tahu musik blues, sejarahnya juga bagaimana proses penciptaannya. Itu sangat menarik Mas Denny. Barangkali mungkin apa yang ingin disampaikan ketika nanti album Mas Denny itu terbit lah itu.
Ya. launching gitu ya. Rencana launching di mana nanti Mas? Saya belum tahu, tapi kayaknya nggak bakal ada gelaran untuk di kota kita sendiri, di kota saya sendiri, tanah kelahiran saya. Karena memang prosesnya panjang banget ini. Saya nggarap album itu dari tahun 2018 dan baru pede untuk merilisnya itu mungkin di tahun ini, insya Allah. Kalau nggak ada hal-hal yang memberatkan. Tapi yang jelas untuk peredarannya insya Allah seluruh Indonesia sih. Insya Allah seluruh Indonesia. Ada berapa lagu tuh di dalam satu album? Ada sekitar 12 laguan mungkin. Tapi saya kayaknya akan cuma merilis, membatasi cuma di 30 menit aja. 30 menitnya itu ya kita belum dikalkulasi juga nih berapa untuk nyampe ke 30 menit itu berapa lagu kayak gitu loh. Bisa saja 9 sudah 30 menit secara keseluruhan. Jadi album itu kan memang kan dihitungnya menit durasi, bukan jumlah lagu. Oke, terima kasih Mas Denny sudah berkunjung ke Radar Madura TV. Semoga kedepannya kami ucapkan semoga sukses kedepannya dan di dalam penerbitan launching album terbaru bisa berjalan dengan baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.